Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, balik lagi di Opini. Obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu haruskah perempuan multi talenta? Masih bersama dengan Raina di sini sebagai entrepreneur muda. Nah, Raina, tadi kan kita singgung sedikit ya tentang peran orang tua dari Raina sendiri ya, karena perempuan itu harus berani dan juga percaya diri ya, jangan mau kalah sama laki-laki. Berarti ini kan ada peran penting ya sebagai orang tua untuk bisa mendukung anaknya agar berkembang. Sebenarnya kalau Raina sendiri ngelihat kondisi seperti itu gimana sih? Oke. Kalau menurut Raina sendiri ya, peran orang tua tuh emang benar-benar membantu anaknya. Jadi astagfirullah. jadi gimana pun peran orang tua, kayak dia apa ya? Dia mau yang terbaik pasti untuk anaknya. Tapi setiap orang tua kan beda-beda cara mendidik anak. Tapi pada intinya emang orang tua tuh menginginkan anaknya tuh tidak seperti dia. Dia maunya lebih di atas orang tua gitu. Makanya kalau menurut Raina, orang tua Raina kebetulan berlatar belakang dari seorang politikus, organisasi. Terus papa dulu sempat jadi ketua ekspedisi angkutan barang, Federasi SPSI, SPTI, Serikat Pekerja Transport Indonesia. Jadi kalau dibilang Papa Raina tuh emang semuanya, KNPI dia pernah, kader nasional Partai P3. Iya. Orang politikus banget ya. Di Ikatan Keluarga Minang, jadi pengurus dan menjadi sekretaris umum di Ikatan Keluarga Solo. Jadi Raina pun melihat Papa Raina itu jadi, oh udah, kenapa harus jauh-jauh mencari idola? Iya kan? Orang tua sendiri pun idola saya gitu kan. Gitu. Motivator saya, inspirator saya, idola saya itu adalah papa, mama, orang tua. Nah, kan seperti yang kata Raina tadi ya, orang tua itu kan berekspektasi kita tuh punya pekerjaan yang lebih dari mereka. Tapi itu juga menjadi beban dong bagi si anak gitu kan, kalau misalnya nggak bisa lebih memiliki pekerjaan dari orang tuanya gitu kan? Iya benar. Tapi kalau Raina sendiri nggak membebani hal itu tentunya ya? Awalnya pasti orang tua waktu itu mau menginginkan anaknya itu seperti yang terbaik lah. Kalau apalagi udah di fase SMA baik, SMA negeri 5, jadi maunya kayak kalau bisa kedokteran gitu. Dan secara nggak langsung emang Raina yang mau kedokteran awalnya. Aku mau kedokteran UGM, kalau nggak UNAN. Udah 2 itu aja. Karena mikir kalau kedokteran UGM itu kan benar-benar Yogyakarta adalah itu maksudnya kota pelajar ya. Kan Bengkulu juga mengambil seperti itu, BKP, Bengkulu Kota Pelajar gitu. Jadi mau banget kedokteran, tapi ya karena berjalannya waktu, ya mungkin ternyata IPA itu tidak semudah yang kita bayangi ya, fisika, kimia lebih rumit gitu kan. Kalau sosial itu kan bisa penalaran dari kita sendiri gitu kan. Nah, Raina ini kan multi talenta banget ya, punya rumah makan juga, MUA juga, atlet catur juga, MC juga, public speaker juga, IO juga. Berarti dengan pengalaman dan pekerjaan yang sebanyak itu bisa dihandle sama Raina? Alhamdulillah sejauh ini bisa. Makanya bisa buat CV Raiza Thinking itu, karena berpikir gini loh Kak, di zaman sekarang kita hidup di generasi muda, generasi Z lah ya, kayak kita hidup di era 5.0. jadi benar-benar perkembangan zaman digital itu tuh udah melesat jauh gitu. Nah, jadi emang benar-benar kita sebagai generasi muda yang harus bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan kita yang adalah abdi negara. Jadi itu pokoknya jadi PNS, CPNS itu. Awalnya Raina seperti itu, tapi ketika diberi masukan oleh dosen-dosen profesor di kampus Universitas Andalas, jadi termotivasi lah untuk, wah iya ya, kenapa saya mau seperti orang dulu yang udah SMA, kuliah jadi karyawan aja di mana gitu kan. Udah tuh nikah, punya anak, hidup bahagia. Kan kayak orang zaman dulu banget gitu ya, pemikirannya ya sebatas itu. Gitu. Kalau di zaman sekarang kita dituntut untuk perkembangan zaman gitu. Nah, jadi kalau bisa emang semuanya bisa. Kalau kita sebagai perempuan bisa multitasking, itu yang membedakan kita sama laki-laki. Iya. Kita berpikirnya emang kita lebih ke hati, perasaan, laki-laki logika dengan akal pikirannya. Tapi laki-laki nggak bisa jadi perempuan yang
dalam satu waktu bisa melakukan semuanya, multitasking. Kita bisa masak sambil ngerebus apapun, kita bisa langsung nyuci baju, tapi tinggal untuk mesin cuci. Belum lagi kalau punya anak ya sambil ngurus anak juga, gendong sambil anak, ngurus suami iya. juga gitu kan, masak juga. Berarti kan kita juga harus menjadi perempuan yang multitasking tadi, multitalenta. Multitalenta. Nah, kalau dari Raina sendiri kan ini kan banyak sekali pekerjaan ya. Itu kan sudah berjalan sembari kuliah gitu ya. Iya benar. Itu nggak mengganggu perkuliahannya emangnya? Karena kita menjalankannya sesuai passion kita, sesuai minat kita, sesuai dengan emang bener-bener enak nih gitu. Karena basically-nya saya seorang speaker, debator, jadi yang bener-bener yaudah kayaknya mau mendalami dunia master of ceremony gitu. Terus juga kayak debator, jadi kayak udah biasa aja Kak ngomong di muka umum, bahkan di depan rektor, di depan dekan, di depan ribuan Universitas Andalas, udah kayak ya udahlah. Lagian juga emang basic Raina emang di situ public speaking itu. Jadi setelah itu makanya Raina dipakai bisa lolos menjadi seleksi Master of Ceremony wisuda tingkat fakultas Ya pada saat itu ya. Waduh, keren banget ya. Setelah itu ikutlah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas, dan selalu dipakai jadi MC-nya, atau jadi pembawa acara, moderator. Udah kayak jadi Raina ketemu pejabat-pejabat kampus udah biasa. Udah kayak kita best friend gitu. Tapi kita tetap menghargai ya, karena sebagaimanapun itu tetap orang yang lebih tua. Walaupun mungkin ada juga Raina kayak salah di attitude, pasti ada ya Kak. Namanya mungkin kalau kita terlalu akrab atau terlalu dekat, kita kayak menganggapnya jadi teman. Kita nggak membedakan ini dosen loh di kampus. Kalau di luar, kita panggil dia Ayu, misalnya kakak apa. Pintar-pintar kita bisa memilah dan itu memilih. Tergantung kondisi dan juga tempatnya ya kan. Berarti Raina ini sembari perkuliah itu sudah bekerja gitu ya, MUA dan juga tadi sebagai public speaking MC udah dapat gaji sendiri. Karena memang kebutuhan pengen uang untuk kuliah, atau karena hobi aja nih, kesenangan gitu? Sebenarnya lebih ke ini ya, karena nggak usah munafik lah, kita mau check out TikTok Shop, Shopee. Kalau orang tua tuh hanya memberi uang, dana itu yang ini uang, kalau Bengkulu lah ya, kok apalagi Minang, kok aden kasih ya kau untuk uang piti belanjo deh gitu. Nah untuk uang piti belanjo sebulan gitu. Sebulan lah diage lah, kayak seminggu misalnya 500.000 atau sebulan 1 juta. Terus iko UKT, iko untuk skripsi, iko alamah itu senyo gitu. Jadi berarti itu pas-pasan memang hitungan untuk makan doang dan juga untuk uang kuliah gitu kan, transportasi yang kayak gitu. Jadi benar-benar ya, makanya kalau kita pintar-pintar memanage uang ya kita tabung lah, makanya lah bisa kita beli-beli apa barang. Tapi kalau kita bisa bekerja juga menjadi Master of Ceremony, lumayan Kak. Jobnya kayak sekali dibayarnya tahu sendiri kan, lumayan. Apalagi kayak sekarang makeup artist, terus saya juga kayak atlet catur. Lumayan lah menang-menang lomba ya, dari catur, terus dari debat, dari ya kayak gitulah Kak. Jadi kayak udah berproses dari SMA, jadi udah menghasilkan uang sendiri tuh bener-bener beda banget rasanya. Nah, tapi kan ada juga kebanyakan mahasiswa yang memang karena mereka itu udah tahu uang ya, udah tahu bekerja, lalailah perkuliahannya. Benar. Sehingga skripsinya kan jadi lama. Kalau Raina sendiri tapi nggak mengganggu dari perkuliahannya ya? Ya sebenarnya nggak mengganggu, tapi karena sempat BSS, kalau di Universitas Andalas itu dikenal dengan berhenti studi sementara atau cuti. BSS lah 1 semester. Mungkin karena ya Kak terlalu 1 semester karena pekerjaan tadi. Pekerjaan yang padat, semuanya kepanitiaan di kampus kayak bakti, kepanitiaan Pekan Andalas, ulang tahun, tapi LKM. bukannya itu bisa sambilan perkuliahan? Karena kan itu organisasi dari kampus. Sebenarnya bisa Kak, tapi kan namanya mahasiswa ya pasti ada yang bergelut dengan yang namanya pergalauan, percintaan. Ya waduh, berarti itu juga salah satu faktornya ya. Jadi akhirnya down, udah sakit deh gitu. Dan emang diharuskan untuk cuti dulu. Jadi setelah cuti baru menyadari kayak nggak semuanya harus diambil gitu. Nah walaupun Raina udah itu, orang tetap mengenal Raina gitu. Nah karena kan Raina juga udah dikenal di fakultas, di organisasi HMI di cabang Padang gitu, udah dipakai di kota Padang, di Sumatera Barat. Jadi kayak udahlah saatnya untuk menjadi seorang perempuan yang kalem gitu. Waduh. Berarti sembari kuliah pun udah memikirkan masa depan kayak gimana ya? Seperti dengan menjadi MUA tadi ya, dan juga public speaker tadi ya. Tapi kalau dari MUA tadi emang karena hobi atau tiba-tiba aja suka nih, kayaknya kalau misalnya aku make upin orang cakep nih gitu.
awalnya terpaksa Awalnya terpaksa. karena Rena ikut Putra Putri Wisata Sumatera Barat 2021 yang secara nggak langsung diwajibkan kita pandai make up, harus gitu ya, karena kalian tuh mau menjadi model, menjadi sosok yang dilihat semua orang. Kalau kalian nggak bisa make up tuh kan kasihan, harus pakai jasa MUA terus. Makanya Rena berteman lah sama tetangga Rena, namanya Wulan Permata Sari. Dari sanalah akhirnya bisa Iya, diajari lah diajarin ngalis, semua. diajar. Terus Wulan sih bisa gitu lah, tuh bisa juga gitu nah. Oke, kenapa orang bisa, saya tidak gitu kan. Oke, baik, kita akan jeda sejenak ya Raina, nanti akan kita lagi ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Raina. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.